Hai guys, di video kali ini gue kedatangan tamu yang lain. Namanya Barista. Barista ini CEO-nya Vinante. Dan lo tau nggak, gue dulu ngefans banget dengan YouTube-nya. Wow. Apalagi dengan The Power of Mama. Dan kesempatan kali ini ketemu ini kayak apa ya, kata yang pas itu Apa tuh? kayak rezeki lah ya, kayak durian runtuh dah. Jadi pembicaraan kali ini adalah mengenai perencanaan keuangan keluarga ya Mbak. Keluarga. Mbak mau perkenalan diri dulu? Oke, kenalin dulu kali ya. Perkenalkan diri dulu kali ya. Oke, hai guys. Tadi udah ada Erik kenalin gue. Gue adalah Rista Swestika, seorang perencana keuangan, khususnya ngomongin keuangan keluarga. Kenapa sih keuangan keluarga? Karena udah married, udah pasti gitu kan. Dan lebih dekat aja dengan permasalahan keuangan dari keluarga gitu sih, Rik. Nah, sebagai perencana keuangan kan Mbak, udah banyak klien Mbak, terutama yang udah berkeluarga nih, punya masalah bukan cuman sekedar angka, bukan cuman sekedar mau mencapai tujuan keuangan. Oke. Apalagi kayak pembahasan gue nih Mbak, tentang bagaimana antara pasangan ini menyamakan values-nya mereka. Nah, baru-baru ini gue ngeliat nih Mbak, ada postingan di Instagram, agak kocak. Oke. Jadi, pasangan ini, gue bilang aja lah istrinya ya. Istrinya ngasih hadiah PS5 ke suaminya. Setelah dikasih, suaminya seneng dong. Waduh, lompat-lompat tuh. Tapi ada syaratnya. Oke. Kasih handphonenya buat si istri, buat baca chattingannya. Oh, iya. Berarti ada udang di balik batu dong. Iya, karena si istri ini pengen tahu rahasia apa aja sih isi handphone si suami. Nah, ini yang jadi bahasan kita hari ini. Ada istilah yang namanya financial infidelity. Agak belibet ya di lidahnya. Di lidahnya agak belibet. Sebenarnya kan setelah menikah itu seakan-akan atau seharusnya tidak ada rahasia di antara kita, antara si suami dan istri. Walaupun menurut gue tuh ada rahasianya tetap Mbak. Oke. Karena kalau nggak ada rahasia gimana caranya mau ngasih surprise? Oh, oke. Ini beda konteks ya? Nah, beda konteks. Nah, rahasia ini, financial infidelity ini, menurut Barista tuh gimana sih? Dari sejauh pengalaman ketemu klien. Oke, ngomongin masalah keuangan udah pasti nih ya, guys semuanya gitu ya. Yang nonton YouTube-nya Erik ini udah pasti ngomongin keuangan kan banyak banget permasalahannya Erik gitu ya. Dan salah satunya tadi yang Erik sebutin. Nah tapi aku tanya dulu nih buat teman-teman, masih asing kan dengan kata-kata financial infidelity, bener gak sih? Gitu ya, itu apa sih gitu? Kalau dari Erik sendiri apaan? Ada yang nulis bahasa Indonesianya selingkuh keuangan. Oke. Tapi kesannya kayak ada orang ketiga. Kesannya ada orang ketiga ya. Oke. Nah sebenarnya ini tuh banyak sekali melakukannya. Mungkin jangan-jangan gue juga dulu kayak gitu Rik. Jangan-jangan juga Erik juga dulu melakukan hal yang sama gitu ya. Nah jadi financial infidelity ini adalah selingkuh keuangan. Betul kata Erik gitu ya. Nah selingkuh keuangan ini sebenarnya kenapa sih gitu ya. Banyak hal gitu ya menyebabkan kenapa orang ini jadi selingkuh keuangan. Yang pertama gitu ya. Karena mungkin dia diatur keuangannya oleh pasangannya gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Ya keuangannya dijatah dengan pasangannya sehingga aduh kalau mau beli PS tadi kalau misalnya uangnya terlalu jujur nanti nggak bisa beli PS dong gitu kan. Oke. Kemudian ada juga yang udah tahu nih uangnya habis gitu ya. Tapi itu barang harus gue beli tuh gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong sama pasangan udah pasti nggak bakal dibeli ini. Tapi tuh barang itu kayaknya ngawai-ngawai minta dibeli gitu kan ya. Harus gue beli ini gitu. Ujung-ujungnya gue beli barang itu tanpa sepengetahuan pasangan gue. Nah kejadian-kejadian ini nih sebenarnya yang disebut dengan selingkuh keuangan. Gitu. Artinya bukan selingkuh pasangan ya, tapi ini selingkuh keuangan. Artinya ada ketidakjujuran ngomongin tentang keuangan dengan pasangan gitu. Faktornya banyak banget. Yang pertama adalah tadi mungkin dia keuangannya diatur oleh pasangannya. Kemudian yang kedua mungkin ada trauma-trauma tersendiri gitu ya tentang keuangannya. Kemudian yang ketiga bisa jadi gitu ya pada saat dia diasuh oleh orang tuanya yang tadi ada trauma-trauma tersendiri dari pola asuh orang tuanya tentang keuangan. Gitu. Nah, jadi banyak banget nih Rik faktornya. Nah, dari yang Barista bilang barusan nih, pengalaman masa lalu. Nah, itu ada hubungannya dengan psikologi keuangan. Betul. Guys, yang namanya psikologi keuangan ini ada hubungan muter-muter kata hubungannya. Hubungan ini melihat ke masa lalu, pengalaman masa lalu kita dengan keuangan tuh gimana, dengan uang, belanjanya, cara ngedapetinnya sulit apa enggak, terus investasinya berhasil apa enggak, rugi atau enggak, itu semua ngebentuk pikiran kita hari ini. Betul. Nah, termasuk pada saat menjadi suami istri kan ya. Suami istri.
Terus setelah ciri-ciri tadi masalah apa nih berikutnya, Mbak? Oke, karena tadi kan udah tahu ya bahwa selingkuh keuangan, kemudian ada banyak faktornya juga gitu ya. Kemudian contoh-contohnya selingkuh keuangan tadi udah juga disebutin gitu ya, bahwa tadi beli sesuatu tanpa bilang gitu ya. Kemudian yang kedua punya rekening nggak jujur gitu. Atau misalnya gajinya misalnya 10 juta bilangnya sama pasangan 5 juta gitu ya. Nah hal-hal kecil seperti ini yang disebut dengan selingkuh keuangan nih. Erik jangan-jangan banyak yang kayak gini nih Rick. Pernah denger nggak? Banyak Instagram yang bikin konten tuh gaji Banyak suami ya? 5 juta, nggak disayang istri. Okay. Gaji suami 10 juta, sayang disayang banget. Istri gitu ya. Padahal sebenarnya jangan-jangan gaji atau pendapatan suami lebih besar dari itu gitu. Nah sebenarnya selingkuh keuangan bukan hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan pun bisa melakukan itu. Contoh lagi misalnya, oh iya kita sama-sama termasuk dalam sandwich generation. Artinya kita menanggung keluarga kita masing-masing. Tapi kalau misalnya kita nih jujur keuangan dengan pasangan, tiba-tiba nanti keluarga kita butuh uang dan kita harus bilang lagi dengan pasangan gitu ya. Terus pasangan bilang, nih keluarga lu tuh ya butuh duit mulu nih gitu ya. Nah untuk meminimalisir hal tersebut akhirnya dia nggak jujur nih secara keuangan gitu. Tapi background belakangnya adalah karena uangnya bukan untuk dia apa-apain, tapi uangnya untuk bantu keluarga. Nah jadi banyak banget permasalahan mengenai selingkuh uang ini dan faktornya juga banyak banget gitu. Ada yang memang untuk kesenangan pribadi, ada juga yang ujung-ujungnya memang ada selingkuh dengan orang lain gitu kan ya. Tapi ada juga yang ternyata selingkuh keuangan ini dilakukan atau ketidakjujuran keuangan ini dilakukan karena memang ingin membantu keluarga. Nah ada baiknya sih gitu ya, sebelum kita menikah nih, jadi buat teman-teman semua nih gitu ya, yang mau menikah jangan hanya ngomongin tentang cinta aja nggak cukup buat bayar cicilan, betul nggak sih Rik? Iya, sekarang susah juga dengan beli token listrik. Beli susu bayi ya kan gitu. Pikiran sampai situ dah. Nah, jadi ada baiknya sih dilakukan sebelum menikah gitu ya, tapi udah dalam tahap atau jenjang serius itu terbuka tentang keuangan, mulai dari pendapatan berapa, tanggungan berapa, punya utang berapa gitu. Sehingga nanti once sudah melakukan ijab kabul gitu ya, udah syah suami istri, ini udah nggak ada lagi nih yang ditutup-tutupin tentang keuangan. Karena kalau ini nggak dibahas dari awal, maka bisa tidak menutup kemungkinan pada saat sudah berumah tangga akan terjadi selingkuh uang mulai dari hal terkecil. Contoh kecilnya gini, ada paket datang gitu ya, "Ma itu paketnya siapa?" "Kayaknya paket tetangga deh, bukan kita," gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu ya paket kita gitu. Atau misalnya gini, kita beli sepatu misalnya gitu ya, sepatu baru, tapi dusnya langsung kita masukin ke dalam kamar gitu ya, cari dus yang lama, terus nanti pada saat dibuka dengan pasangan, "Ini sepatu baru." "Enggak, kamu lihat kan dusnya lama, itu sepatu lama," gitu. Nah jadi nanti akan terjadi hal-hal sekecil itu yang ujung-ujungnya nanti akan besar dan bisa terjadi selingkuh yang lebih besar lagi gitu. Kalau gue beli sepatu nggak pernah sama kotaknya, Mbak. Langsung minta dibungkus aja. Nyampe rumah nggak ketahuan ada sepatu baru. Gitu ya? Iya, sebulan kemudian baru pakai. Jadi ini sepatu baru? Enggak, udah lama. Guys, jangan ditiru ya. Jangan ditiru nih, karena soalnya udah termasuk dalam selingkuh uang nih. Gitu. Terus Mbak, solusinya gimana nih? Tadi kan udah sampai situ ya? Iya. Supaya jangan sampai terjadi, mulai dari awal dibicarakan. Betul. Cuman biasanya pada saat lagi pranikah mau bicara gitu jadi berantem. Kan ada yang memang mau menghindari berantemnya itu, jadi nggak perlu dibahas sekarang. Jadi sekarang anget-anget, panasnya belakangan tuh. Nah, anget-angetnya di depan ya, panasnya belakangan. Kalau menurut Tarik sendiri, bagusnya panasnya di depan atau angetnya di belakang? Dari pengalaman pribadi nih ya guys, mendingan di depan panas. Yep. Anget belakangan. Oke, kenapa? Karena kan menikah itu bukan hanya sehari 2 hari ya, untuk selamanya. Jadi kalau bisa, itu ada keterbukaan di awal. Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari selingkuh keuangan tadi pada saat nanti kita sudah berumah tangga? Yang pertama harus ada keterbukaan dari awal. Oke, kemudian yang kedua samakan value-nya. Jadi pada saat kita nanti punya uang itu apa sih gitu ya? Oke, uang itu apa nih kalau udah di tangan? Untuk apa gunanya? Kenapa kita harus punya uang? Terus uang ini mau dikemanain? Tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau bisa tuh diatur bareng-bareng gitu ya. Jadi samain persepsinya, kemudian atur bareng-bareng gitu ya, samain tujuannya, kemudian dibikin strateginya. Bagaimana sih cara pemenuhan kita pada saat nanti punya uang dan bagaimana kita mengaturnya bareng-bareng gitu. Itu adalah salah satu kunci, mau nggak mau harus ada keterbukaan dari awal. Gitu guys. Jangan cuma keterbukaan. Jangan hanya terbuka baju kali. Itu kan udah nikah. Oh iya. Jangan cuma terbuka berapa budget pacaran, misalnya mau healing, terus budget pulsa, berapa gaji, tapi lebih dari itu. Ya, yang seperti udah disebutin sama barista barusan. Jadi untuk teman-teman yang nonton nih yang biasanya
membaca prospektus saham, wah keterbukaan informasi. Iya. Nah, jadi waktu membeli saham itu hampir sama kayak mencari jodoh. Karena kalau salah beli, rugi. Ruginya. Nggak mungkin langsung diganti ya. Saham masih bisa cut loss, kecuali dia nggak mau cut loss karena sayang banget sama saham itu, sayang takut rugi, jadi dibiarin tuh ruginya terus-menerus. Nah, beda pada saat memilih pasangan hidup. Iya. Sekali jadi, wah, ya udah kekunci itu. Karena kalau mau coba bubar bisa jadi kebiasaan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadinya kawin cerai itu kan nggak bagus ya. Di dalam situasi kawin cerai aja nanti uang juga kebakar terus tuh. Sedangkan nikah biasa aja uangnya susah ya Mbak ya. Iya. Apalagi yang bolak-balik gitu ya. Nah, jadi guys, moga-moga video ini berguna buat kalian mulai dari milenial, Gen Z sampai yang lebih senior dari milenial, apa ya namanya Pak? Baby boomers. Untuk Zoomers kayaknya belum. Zoomers tontonannya masih video-video anak-anak. Iya. Tapi untuk Gen Z yang paling berguna, semoga pada saat kalian mau memastikan dengan calon jodoh, keterbukaan semua informasi ini dibahas di depan. Berantem nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Panas nggak apa-apa, supaya hubungan kalian menjadi hangat ke depannya. Tapi sebenarnya nih Rick, kalau misalnya ternyata kan ngomong itu nggak mudah gitu kan ya. Mengkomunikasikan keuangan tuh kan masih ngeri-ngeri sedap lah kalau aku bilang gitu ya. Tabu, nanti ujungnya ribut. Ujung-ujungnya nggak jadi nikah gitu kan. Nah bisa aja, kamu artinya butuh orang ketiga. Orang ketiga itu ada dua sebenarnya Mbak. Apa tuh? Bukan orang ketiga yang pakai tanda kutip. Yang pertama itu pada saat bimbingan pranikah. Iya, konsultan pernikahan. Nah, untuk yang nikahnya di gereja misalnya dia pakai pendeta yang jadi pembimbingnya. Tapi itu arahnya di area rohani ya. Betul. Memang ada pembahasan keuangan sedikit. Nah, untuk pembahasan keuangan lebih dalam, orang ketiga yang menjadi penengahnya itu perencana keuangan. Ya, betul banget. Nah, orang-orang kayak kami ini. Jangan lupa ya cari kita berdua ya gitu. Nanti sekalian di follow Instagramnya Barista. Ya. Namanya apa Mbak? Zuesti Karista. Erik Marlisa. Video kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama Hindia Gold. Bye-bye.